Selamat jumpa lagi teman-teman di channel Awan PWR. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing atau membagikan tutorial cara pembuatan flower pot atau pot flower antena ini. Tapi kali ini agak berbeda ya teman-teman. Setelah kemarin kita mengeluarkan 2 video yang tentang pembahasan pot flower ini, tapi kemarin masih masih satu band ya. Dan kali ini kita akan mencoba membuat flower pot dual band dengan rumus yang saya kembangkan lagi ya. Sebetulnya untuk flower pot ini penemunya bukan saya, sudah ada sejak lama dan sudah banyak juga teman-teman YouTuber membahas antena ini. Namun demikian saya akan membagikan apa yang sudah saya kembangkan lebih detail dan tentunya akan lebih mudah dipahami. Di sini saya tidak akan memberikan patokan ya teman-teman. Artinya saya juga akan menjelaskan rumusnya dan bagaimana cara pembuatannya dari awal hingga akhir. Maka dari itu teman-teman yang belum subscribe segera untuk subscribe agar tahu nanti ketika saya mengupload video-video terbaru mengenai radio komunikasi atau hal-hal yang mendukung. Nah teman-teman, kita sudah beberapa kali membahas tentang antena ini ya, dan ini adalah rumusnya. Akan sedikit saya jelaskan kembali. Ini adalah lilitan. Nah, kalau teman-teman menghitung ini yang utuh ini ada 8 kali dan ditambah satu ya, setengah-setengah ini ya. Jadi total semuanya jika dihitung adalah 9 kali lilitan. Banyak sekali rekan-rekan yang menggunakan hitungan 3/4 atau menggunakan PVC yang ukuran 3/4. Tetapi dari pengalaman saya menggunakan 1 in dengan hitungan ini, hasilnya sudah terbukti. Tetapi tetap nanti kita akan melakukan uji coba ini sampai dengan uji receive dan transmit. Oke teman-teman, flower pot pada kesempatan ini adalah antena yang bertipe VHF dan UHF. Kita akan menjelaskan cara pembuatannya. Tentunya bahan-bahan yang diperlukan adalah kabel koaksial RG58, kemudian aluminium oil ya. Ini adalah aluminium oilnya yang saya berikan titik-titik ini, yaitu C dan D ini ya. Kemudian pipa PVC T, L, saya nggak pakai L ya, tapi T semua ya. Jadi seperti ini, 1 in ya, 2, kemudian penutup 1. Kemudian saya akan ambilkan dulu 3 batang pipa PVC. Ini sudah sedikit saya kasih pilok ya. Ini mungkin juga kurang bagus, tapi sudah cukup lumayan ya untuk sebagai. Kita jelaskan dulu ya, yang panjang ini nanti akan digunakan sebagai ini. Kemudian yang pendek ini nanti yang tanggung ya, ini nanti akan sebagai pegangan. Kemudian ini yang akan dipasangkan di tengah seperti itu. 3 batang dengan ukuran untuk yang pendek ini sekitar 22 cm. Kemudian untuk yang menjadi pegangan nanti itu
panjangnya adalah 21 kok 21 53 ya. Kemudian untuk yang panjang sendiri ini yang nanti sebagai badan antenanya itu adalah 114 cm. Dan tentunya koaksial kabel RG58 sepanjang 16 meter ini saya gunakan karena saya pernah menguji 17 meter pun masih peka ya untuk resip. Kemudian tentunya konektor RG58. Untuk penunjangnya, alat-alat penunjangnya mungkin hanya lem bakar, kemudian ada isolasi hitam ya, isolasi hitam, kemudian ada solder, tenol untuk menyolder nanti konektornya ya. Kemudian kita membahas tentang rumusnya, akan saya dekatkan kembali ya agar lebih jelas ya, karena nanti setelah saya kompres videonya biasanya akan pecah-pecah. Oke ya, akan saya jelaskan satu persatu. Untuk menentukan panjang dari A ini adalah ini ya, garis ini sampai dengan garis yang di tengah ini. Garis di tengah ini yang saya maksud adalah batas dari koaksial kabel yang sudah dilepas atau dipotong outernya dengan yang masih utuh ya. A, sedangkan yang B adalah outer yang masih utuh. Outer dan inner yang masih utuh. A adalah innernya. Untuk mencari A dan B ini tidak bisa langsung dicari ya. Itu. Kita harus mengalihkan terlebih dahulu. Ini 3000. Ini memang saya bulatkan agar nanti perhitungannya akan lebih mudah. 3000 dibagi 150. 150 di sini adalah frekuensi yang saya inginkan. Teman-teman bisa aplikasikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misal di 140, 144 ataupun 148. Terserah teman-teman ya. Kemudian setelah ketemu hasilnya 20 akan dibagikan 4 karena antena ini bersifat 1/4 lambda. Kemudian hasilnya adalah 5. Kita akan mencari A terlebih dahulu. 5 dimasukkan di sini, 5 dikalikan 89/100. Artinya A ini adalah 89% dari semua antena ini. Ya. Karena persen artinya dibagi 100. Ketemunya 4,45. 4,45 ini masih dalam meter ya. Kita ubah menjadi sentimeter, maka hasilnya adalah 44,5 cm. Begitu juga dengan yang B, perbedaannya hanyalah di 87 ya. Artinya yang bawah ini adalah 87%, yang atas 89%. Untuk menghitung C dan D ini adalah aluminium oil ya, yang nanti kita akan pasangkan di antara inner yang masih utuh, inner outer dengan inner saja ya, di antara ini. Nah, untuk mencari panjangnya ini juga ada rumusnya teman-teman, karena di video-video sebelumnya hanya diberikan informasi 23 sekian gitu, tidak ada yang menjelaskan cara mencari panjangnya, padahal itu semua ada rumusnya. Untuk itu kita simak untuk rumusnya. Yang dimaksud CD ini adalah frekuensi UHF ya. Di sini makanya rumusnya pun sama. 3000 dikalikan 400 ini adalah frekuensi UHF yang saya inginkan. Hasilnya 7,5 dibagi 4 ya, 1/4 lambda ya, dari 1/4 lambda. Kemudian hasilnya ini dicari di sini. Untuk presentasinya sama 89 dan 87%. Kemudian menghasilkan 16,2
dan di sini adalah 16,6 untuk yang C. Saya kira cukup jelas teman-teman, dan ini bisa diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, kemudian kita akan langsung mempraktekkan atau memperagakan cara pembuatannya ya, agar videonya tidak terlalu panjang. Kita akan mengukur dari bawah, dari atas ya. Dari atas kita ukur terlebih dahulu, yaitu di sini kita dapatkan ukuran 44,5. Di sini 44,5 ya. Untuk yang atas 44,5 atau yang A ya, di situ ya. 44,5 kita tandai dulu. 44,5 berarti 44 setengah ya. Oke, kita kasih tanda di sini menggunakan spidol. Kemudian kita ukur ke bawah ya. Panjangnya 43,5. Kita kasih tanda, jangan sampai salah ya teman-teman ya. Nah, 43,5. Nah teman-teman, 43,5 ini hasil ini. Nah, nanti ini akan saya langsung lubangi ya. Artinya lilitan ini nanti tepat ada di sini ya. Ini sebetulnya pembuatannya lebih gampang, konektornya jangan dipasang terlebih dahulu ya. Nanti kita akan peragakan sampai selesai, makanya jangan di skip ya teman-teman ya. Oke, saya akan ambil dulu peralatan yang lain. Saya akan potong dulu ya. Untuk kabel ini kita kupas, kita sisakan innernya saja dengan ukuran yang dibutuhkan. Untuk A ini 44,5 kita ukur ya, 44,5 di sini ya. 44,5. Nah, oke, 44,5. Kemudian kita kupas ya. Kita kupas pelan-pelan saja, karena takutnya innernya juga ikut kepotong ya. Innernya nanti takut kepotong, pelan-pelan saja. Itu kita kupas nih. Kita kupas. Kita kupas untuk innernya, outernya ya, outernya nanti kita buang, kita sisakan untuk innernya ya teman-teman. Mohon bersabar ya, karena cukup. Jadi saya ini mereknya Kitani ya teman-teman ya, tapi bebas teman-teman mau pakai kabel yang apa, bebas ya, tidak harus terpancang dengan satu merek saja, bebas menggunakan kabel RG58 yang mana. Bahkan kalau bisa menggunakan RG8 pun silakan ya, tapi susah untuk dililit biasanya kalau RG8 itu. Oke, kita potong pelan-pelan, jangan terburu-buru ya. Nah, kita sisakan untuk innernya saja. Ini kita rapikan lagi. Nah, ini teman-teman. Kemudian kita akan lubangi. Jadi ini skemanya sudah cukup ya. Kita akan pindahkan. Kita akan lubangi ini ya, pipa PVC-nya. Kita akan lubangi menggunakan bor ya, biar lebih rapi. Jika teman-teman tidak memiliki bor, bisa menggunakan
solder tapi diganti paku aja ya, nanti mata soldernya rusak. Wah, ini terlalu besar sebetulnya. Bentar ya, saya ganti dulu mata soldernya, saya carikan dulu teman-teman. Oke, kita sudah ganti nih mata soldernya yang lebih kecil ya. Nah, ini lubangnya masih kecil ya, koaksial nggak bisa masuk ini ya. Kita akan pakai gunting ya teman-teman, bisa pakai gunting dengan ujungnya ini. Kita putar-putar saja sampai sesuai ukuran yang kita inginkan. Oke, beres ya. Oke, selesai. Kemudian kita akan masukkan. Nah, ini proses yang cukup lama nih, memasukkan kabel. Jadi kita balik ya caranya ya. Ya, sebelumnya kita harus mencari tali ya, pakai tali ya. Kita cari tali dulu sebentar ya teman-teman. Oke, kembali teman-teman. Ini kita akan sedikit kasih coakan ya. Jadi kita kasih coakan seperti ini, tapi jangan sampai putus ya. Tujuannya untuk agar dikat ini tidak lari ya untuk kabelnya. Jadi saya sering melihat teman-teman juga ada yang menggunakan kawat, menggunakan apa, tapi kalau saya lebih suka menggunakan tali ya. Bukan karena apa, karena ternyata juga mempengaruhi ya. Tali ini kan tidak dialiri listrik ya. Dan ada juga yang dilepas ini ya, tembaganya. Silakan untuk diaplikasikan teman-teman. Nah, setelah itu saya plester, saya isolasi ya namanya. Saya isolasi. Seperti ini. Oke, ini sudah jadi ya. Sekarang kita akan masukkan nih. Kita akan masukkan. Tadi sudah cukup besar ya. Sebetulnya saya buatnya harusnya nggak sore nih. Nanti untuk pengujian mungkin kita bisa dibuat part 2 ya teman-teman ya. Sebentar, saya akan tata terlebih dahulu ya. Masukin kabelnya. Jadi kita masukkan kabelnya dari atas ya, dari atas agar lebih mudah. Oke, kita masukkan kabelnya ya. Kita lihat tadi di sini kabelnya nanti. Nah, saya skip saja ya, nanti tidak terlalu panjang ya. Yang penting dimasukkan dari atas tuh. Oke. Nah teman-teman, nah ini sudah jadi ya. Nanti kita akan tarik seperti ini ya. Jadi kita sesuaikan di tengah-tengah, agak kencang ya teman-teman ya, agak kencang. Kemudian kita akan tutup menggunakan pipa ini, menggunakan penutup peralon. Nah, kita bisa intip dari sini, tidak kelihatan ya teman-teman ya, tapi sudah cukup ya, sudah cukup. Nah, nanti agak lebih kencang kita bisa kasih kasih lem ya. Oke, kita kembali fokus ke sini. Untuk lilitan, jadi kita kasih tangan seperti ini ya, berarti lilitannya ke sana. Kalau ke sana berarti otomatis setengahnya itu larinya ke sini. Jadi kita terbalik ya, membuat terbalik seperti ini. Ini sebanyak 9 kali ya, yang utuh 8 kali. 1 2
3 4 5 6. Ini harus kencang ya teman-teman ya. 7. Sebentar, ini karena kabelnya juga panjang sekali ya. 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dari sini ya ngitungnya. Berarti kalau agak lebih mudah mungkin itu dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi ini selesai di sini ya. Oh, tidak kelihatan, mohon maaf. Saya nggak lihat kamera. Ya, ini menghitungnya dari sini teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya. Berarti ini selesai di sini. Nah, usahakan ini untuk satu garis nih. Untuk lubang satu garis. Gitu. Kita kasih titik ya di sini ya. Sebenarnya ini kita kencangkan dulu. Nah, kita kasih lubang nanti di sini. Oke. Si lubang, aduh mohon maaf ya teman-teman ya, karena saya fokus ke ini tadi nggak lihat kamera. Seperti ini kita lubangi dulu, kita skip ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini adalah hasilnya seperti ini ya lilitannya. Nah seperti ini. Ini sebetulnya sudah jadi ya, tapi untuk agar lebih manis lagi kita kasih ini nanti ya T. Nah nanti kita akan tunjukkan finishingnya saja. Yang penting untuk pembuatan antena sudah jadi teman-teman. Atas juga sudah saya kasih lem ya. Ya teman-teman, nanti kita satukan nih cara pembuatannya seperti itu. Kita satukan seperti ini ya. Dan ini mungkin juga semua orang pun bisa ya menyatukan seperti ini. Jadi saya skip saja, kayaknya tidak penting ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah penampakannya ya, sudah jadi ya. Wah rapi sekali ya. Kemudian kita akan memasang apa namanya, aluminium oilnya. Ini kita sudah kasih tanda ya tadi ya. Nah, nanti kita ukur nih ya, di sini ada ukurannya nih. Yang C yang atas ya, dari sini sampai atas nanti ukurannya adalah 16,6. kemudian yang bawah, mohon maaf belum fokus ya, yang bawah D ini D 16,2. jadi hanya terpaut setengah senti ya. Oke teman-teman, kita siapkan dulu aluminium oilnya. Oke teman-teman, aluminium oilnya sudah saya dapatkan ini. Kita akan ukur ya, dimana ukurannya 16,6 ke atas ya, 16,6 di sini. Untuk yang bawah 16,2 di sini. Jadi cukup lebar sebetulnya ya. Tuh. Caranya kita akan bungkus ya. Kalau bahasa Jawanya kita bungkus ini gunakan aluminium oilnya. Gunakan aluminium oil sesuai dengan ukurannya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Oke ya. Nah nanti kita pasang nih, rapat ya teman-teman, harus rapat ya. Oke, saya skip dulu ya teman-teman, kita kerjakan dulu ya. Tinggal terakhir ya, sampai di titik ini ya. Jadi kalau saya pakai kamera itu sebetulnya agak bingung juga saya. Jadi ini harus rapat ya teman-teman ya, harus rapat. Kita tidak usah buru-buru ya, harus rapat. Jadi kalau saya videokan kan jadinya seperti ini. Kita sebetulnya mau tes SBR ya, tapi sebelumnya juga saya sudah membuat ini teman-teman.
Kalau ukurannya tepat pasti matching ya. Mungkin besok, karena sekarang teman-teman bisa dengar sendiri sekarang hujan ya, dia tidak bisa langsung tes SBR, mungkin besok ya teman-teman. Nah nanti agar lebih rapi nanti bisa diplester semua juga boleh ya, kalaupun tidak juga tidak masalah. Ini juga kita akan gabungkan seperti ini. Oke ya, kita harus kasih ukuran yang pas sih, ukuran yang pas. Oke, nah ini sudah selesai untuk cara pembuatannya. Tepat ya sama garisnya ya. Oke, sudah jadi teman-teman. Ini adalah penampakannya pot flower UHF VHF atau pot flower dual band. Oke, dan baiklah teman-teman, sudah saya praktekkan, saya peragakan untuk pembuatannya. Selamat mencoba, semoga sukses untuk pembuatannya. Mohon maaf karena hujan, jadi saya tidak bisa untuk mencoba SBR-nya. Jika teman-teman ingin mencoba, silahkan dicoba sendiri, dicontoh. Rumusnya juga sudah saya share tadi. Semoga berhasil teman-teman. Bye bye.